Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak, telah masuk aspirasi dari mahasiswa yang telah kami kumpulkan selama beberapa bulan ini. Jadi aspirasi ini masuk dari teman-teman mahasiswa TLM se-Sulawesi Selatan, baik yang di Makassar maupun kampus di Bulukumba. Jadi Pak, aspirasi yang pertama itu bagaimana seorang TLM mampu menguasai dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada di lab. Nah, mungkin dihubungkan dengan kondisi sekarang, mungkin bagaimana kiatnya Pak supaya tetap bisa menguasai perkembangan teknologi, di mana saat ini kita terbatas untuk melakukan praktikum di kampus. Iya, yang pertama memang ini suka atau tidak suka, atau mau atau tidak mau, harus kita mengikuti perkembangan teknologi. Yang pertama karena prodi kita itu kan teknologi laboratorium medik, ya. Jadi itu ada kata teknologi di situ, sehingga mau tidak mau ya kita harus betul-betul memahami dan menguasai teknologi yang digunakan di dalam pemeriksaan laboratorium yang perkembangannya sangat dinamis, ya. Sebagai mahasiswa tentu di bangku kuliah kita dibekali dengan pengetahuan dasar, ya, tentang teknologi itu, ya. Kemudian kita melakukan PKR ke lahan, ya, yang sudah menerapkan atau menggunakan teknologi itu. Itu adalah bagian dari proses bagaimana kita menguasai teknologi itu. Kemudian di masa pandemi ini tentu ada keterbatasan, ya. Ada keterbatasan yang kita rasakan sangat mengganggu, terutama untuk pendidikan vokasi seperti TLM. Tetapi tentu bukan cuma kita yang seperti itu, ya. Kita cuma bisa mungkin memanfaatkan teknologi informasi, ya, lewat YouTube, lewat media-media sosial yang ada, ya, untuk memahami, ya, teknologi itu. Kemudian yang ketiga tentu tidak berhenti untuk terus belajar, ya, mungkin lewat webinar, ya, yang hampir setiap pekan ada, ya, yang dilaksanakan baik oleh Paterki Pusat, wilayah maupun cabang, ya, di seluruh Indonesia, ya. Dan untuk webinar kan bisa diakses di mana saja, ya. Jadi meskipun misalnya DPC yang di Jawa melaksanakan, tetapi kita juga di luar Jawa bisa ikut melakukan atau ikut berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan itu, ya. Jadi tidak ada alasan bahwa pandemi ini memberikan batasan kepada kita untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan teknologi di laboratorium. Bahkan di masa pandemi ini itu dirasakan sangat pesat, ya, perkembangannya, terutama yang berhubungan dengan diagnosa menggunakan PCR, ya. Dan informasi tentang itu saya kira banyak kita bisa temukan di YouTube, bagaimana langkah-langkah sequencing sel sampai bagaimana untuk menentukan sampel itu COVID atau bukan, ya. Jadi itu mungkin yang perlu dipahami, bahwa suka atau tidak suka, karena kita sudah ada label teknologi laboratorium medik, ya, sehingga harus, ya, itu menjadi pemicu untuk kita terus berusaha mencari, ya, rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengetahui teknologi-teknologi yang baru, yang sudah dipublish di dunia maya, ya. Itu sama-sama. Oke, baik. Aspirasi selanjutnya sepertinya Pak, ini banyak mahasiswa yang tertarik dengan perkembangan teknologi TLM di luar negeri, Pak. Jadi aspirasi yang selanjutnya, sebaiknya ada kegiatan seminar atau talk show yang diadakan tentang perkembangan serta perbedaan teknologi TLM yang ada di dalam dan luar negeri, serta mengundang narasumber dari negara tersebut. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Pak? Kalau terkait itu, secara organisasi, Paterki di tingkat Asia Tenggara dan tingkat Asia itu kan sebagai member, ya, sebagai anggota, ya, di organisasi itu. Bahkan
Indonesia itu ada apa presiden untuk Asia ya, Asia Association Medical Laboratory Scientific itu Indonesia ya, Pak Miswar, Dr. Miswar. Dan secara rutin itu sudah teragendakan kegiatan-kegiatan itu. Jadi 4 tahun sekali ada event-event internasional yang dilaksanakan di Indonesia sebagai bagian dari anggota ya, baik tingkat Asia Tenggara maupun tingkat Asia. Ya, kemudian sepanjang masa pandemik ini ada beberapa kali dilakukan, ya, jadi bergantian melakukan kegiatan, ada kadang di Filipina, di Malaysia, di Korea, kemudian di Jepang, ya, dan kita diundang untuk berpartisipasi. Ya, jadi untuk itu saya kira sudah dilaksanakan, cuma di tingkat paten ya, belum menyentuh ke mahasiswa. Kemudian kalau kita berbicara tentang teknologi, itu sama ya, hampir sama ya, bahkan kalau berdasarkan pengalaman teman-teman yang pernah melakukan studi banding ke beberapa negara di terkait dengan pelayanan laboratorium, ya kita sebenarnya jauh lebih maju dalam hal itu. Cuma dari sisi tingkat pendidikan ya kita termasuk yang lebih ini karena masih ada D3, sementara di luar sana rata-rata sudah di S2 ya, seperti di Thailand di Mahidol University terutama, kemudian di Jepang, Korea, ya, itu sudah level S2 mereka ya, jadi PhD. Kita masih ada level D3. Tetapi kalau kita mengacu kepada struktur pendidikan dan struktur masyarakat di Indonesia, ya itu sangat terdepan karena sebenarnya yang tenaga teknis yang banyak dibutuhkan di dalam pelayanan laboratorium itu kan D3 dengan D4 ya, karena kita banyak bergerak di bidang itu, di bidang teknis pelayanan ya. Sementara untuk S2 ya mungkin lebih banyak untuk riset ya, pengembangan keilmuan ya. Jadi saya kira untuk itu sudah terjadwal ya, kita kegiatan-kegiatan itu, termasuk mulai tahun 2020 kemarin sepanjang pandemi kalau tidak salah ada 6 kali itu yang kegiatan webinar yang internasional ya. Ada juga yang dilaksanakan di DPP itu mengundang narasumber ya. Ada dari Malaysia, kemudian dari Thailand, dari Korea Selatan ya. Jadi kita punya ini terlalu terjalin lah komunikasi dengan negara-negara anggota ACLS dan AMLS. Yeah. Nah, aspirasi selanjutnya Pak, apakah bisa lulusan D3 atau D4LM melanjutkan studi di luar negeri? Apa ada persyaratan atau dokumen tertentu yang wajib dipersiapkan? Ya, saya kira tidak ada perbedaan dengan jurusan yang lain. Kita punya peluang yang sama untuk kuliah di luar negeri, ya tentu persyaratannya sama dengan pendidikan yang lain. Yang perlu kita persiapkan tentu penguasaan bahasa ya, kan pasti beda. Kemudian kenapa? Karena ada beberapa orang ya anggota yang lulus dari luar negeri, ya, misalnya ada di DKI itu ada beberapa yang melapor lulusan luar negeri untuk bisa ini. Kemudian ada di Manado kemarin satu dari Filipina, orang Indonesia tapi kuliah di Filipina ini. Jadi sebenarnya bisa. Yang kita punya kerjasama yang selama ini itu dengan juga termasuk dengan ITLMI itu adalah Mahidol University di Thailand ya. Jadi kayak Unimus itu Universitas Muhammadiyah itu punya jalinan kerjasama dengan Mahidol. Jadi mungkin ada mahasiswa magang di sana sehingga penyetaraan keilmuan itu bisa dilaksanakan. Jadi ada program-program seperti itu. Bahkan kita berharap bahwa ke depan ada bukan cuma memburu lapangan kerja yang ada di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, ya, karena jauh lebih dari sisi penghasilan tentu kalau di luar lebih dan banyak dibutuhkan sebenarnya. Ya, misalnya kayak di Arab Saudi, kemudian di Dubai, di mana itu sangat butuh. Yang sekarang itu banyak diisi dari India, Thailand ya, itu mengisi. Dan sebenarnya kalau dari sisi kultur atau budaya Indonesia itu lebih disenangi ya, karena punya lebih
tertib ya dibanding yang lain. Ya, saya kira peluang ada dan tidak ada persyaratan khusus yang dibutuhkan. Ya. Cuma yang lebih gampang kalau ada kerjasama institusi pendidikan dengan universitas yang dari luar. Ya. Pak, jadi semua punya kesempatan Iya, selama mampu menguasai bahasa Iya. yang di Iya. negara yang ditujukan. Iya. Nah, untuk aspirasi selanjutnya Pak, berdasarkan pengalaman rekan, soal hukum dominan ke mata kuliah tertentu dan setiap paket berbeda mata kuliah yang dominan. Seharusnya porsi soal disamaratakan setiap mata kuliah kompetensi. Nah, dari cerita mahasiswa yang sudah melaksanakan hukum itu sebagian besar banyak yang mengisi aspirasi yang serupa dengan ini Pak. Mungkin bisa penjelasannya Pak? Iya, jadi terkait uji kompetensi sebenarnya undang-undang atau peraturan Kementerian Dikti tentang hukum itu pelaksananya adalah institusi pendidikan dan organisasi profesi. Ya, tetapi pelaksanaannya justru asosiasi. Ya, di tingkat wilayah, di tingkat pelaksanaan itu OP tidak dilibatkan. Ya, jadi yang banyak berperan adalah asosiasi, AIP Telmi dalam hal ini, termasuk misalnya dalam menyusun. Padahal di awal kan kita, bahkan saya pernah ikut pelatihan untuk menyusun soal hukum, ya, kemudian mereview soal. Ya. Jadi tentu kami merasakan dan aspirasi itu kita sudah sampaikan ya, karena di tim Hukomnas ya, Hukum Nasional Tenaga Kesehatan itu kan ada bank soal namanya, ada bank soal di situ ya. Kemudian itulah yang ini setiap periode hukum ya. Kemudian yang sebenarnya untuk institusi pendidikan kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kelulusan hukum, tentu harus memperbanyak triau internal ya. Kemudian soal-soal ujian, khususnya ujian final, itu sedapat mungkin dibuat dalam bentuk soal hukum ya, sehingga mahasiswa itu sudah terbiasa mengerjakan soal-soal seperti itu. Jadi ketika ujian kompetensi itu tidak kaget lagi dengan soal itu. Kemudian terkait dengan ada dominasi beberapa mata kuliah ya yang banyak, ya tentu itu biasanya tergantung dari orang yang terlibat di tim itu. Harusnya kan dia menyeleksi, karena di blueprint hukum itu ada memang persentasenya, sudah ada persentase untuk dari masing-masing dari tujuh mata kuliah yang diuji kompetensikan itu sudah ada komposisi di blueprint. Jadi tinggal mungkin yang karena ini juga kita masih relatif baru beberapa tahun nih, kemudian tahun ini itu pertama kali dilaksanakan exit exam dan ya syukur ya rata-rata di atas 80% kelulusan, karena keuntungan dari exit exam ini kan cuma 40% nilai hukum, kemudian 60% dari nilai IP institusi ya, yang digunakan untuk syarat kelulusan ya. Jadi kalau IP-nya di atas 3 ya kemungkinan untuk lulus besar ya, makanya itu yang perlu diperhatikan. Kalau dulu murni nilai hukum, kalau tidak sesuai batas ini ya tidak lulus. Sekarang nilai IP internal digabung dengan nilai hukum, 60% nilai internal, kemudian 40% nilai hukum, kemudian ditambahkan, itulah nanti dilihat passing grade-nya ya. Kalau dia melewati passing grade dia bisa lulus ya. Jadi cuma kekurangannya ya, kalau kita tidak lulus ya berarti belum lepas dari institusi, belum bisa dapat ijazah, belum bisa yudisium, belum bisa sumpah wisuda ya, belum bisa dapat itu. Jadi itu kendalanya. Ya, betul Pak. Selanjutnya, apakah sebelumnya ada rapat atau sosialisasi mengenai cakupan materi hukum dengan dosen atau kepala jurusan tiap kampus TLM? Karena ada beberapa materi hukum
yang tidak dibahas mendalam oleh dosen yang mengajar, hanya materi atau kulit luarnya saja, Pak. Iya, jadi ini juga sebenarnya menjadi kendala utama di pendidikan TLM ya. Karena masih banyak dosen itu yang tidak punya background TLM ya. Padahal kalau pendidikan vokasi itu aturan dari Dikti itu harus punya background pendidikan yang sama ya. Kemudian dia menempuh pendidikan lanjutan ya. Jadi pendidikan lanjutannya misalnya S2-nya boleh beda, tetapi ada basic keilmuannya, sehingga materi-materi yang diajarkan ke mahasiswa itu memang sesuai dengan level itunya ya. Beda kalau misalnya orang dari umum ya, kemudian S2 mikrobiologi ya misalnya, kemudian mengajar bakteriologi atau mikrobiologi, tentu apa yang dia dapat di bangku kuliah itu yang diserahkan, dia transfer. Sementara beda kan antara mikrobiologi umum dengan kita yang khusus di itu sebenarnya yang membuat kita selama ini masih ini, karena masih kekurangan tenaga edukatif yang punya background lain, minimal dia D3 ya, kemudian lanjut pendidikan penunjang yang lain, itu dia bagaimanapun juga dia bisa paham ya. Kemudian yang kedua, ini dosen-dosen sebaiknya kalau dia dia punya pengalaman di pelayanan ya, di pelayanan laboratorium yang sesungguhnya ya. Kalau misalnya dia baru lulus kemudian direkrut jadi dosen, sedapat mungkin dimagangkan beberapa bulan di lab sesuai dengan mata kuliah yang akan diampu ya. Misalnya di bidang sito-histo ya, dimagangkan dulu di lab patologi anatomi ya, sehingga dia bisa melihat dan bahwa ternyata ini yang dibutuhkan untuk pendidikan ini ya. Jadi itu sehingga tidak ada ketimpangan. Kemudian yang terkait dengan hukum sebenarnya ada karena soal-soal itu dikumpulkan lewat AIP ya, oleh dosen-dosen yang mengampu mata kuliah itu. Jadi cuma mungkin dalam tahap sosialisasinya ke mahasiswa yang kurang ya. Karena terus terang belakangan ini memang kita kurang dilibatkan di proses hukum ya, padahal undang-undang jelas ya. Cuma saya sudah sampaikan ke pengurus pusat bahwa idealnya jangan cuma di pusat dilibatkan OP-nya, tapi sampai pelaksanaannya di daerah ya, supaya kita ikut mengawasi prosesnya ya. Itu yang kita harapkan ya, karena undang-undang memang membunyikan seperti itu. Makanya di sertifikat kompetensi itu harus ada 2 yang bertanda tangan di situ. Institusi, ada logo institusi, ada logo Patelki, dan rektor atau kajurnya dan ketua DPP yang tanda tangan di sertifikat hukum. Jadi seperti itu, karena undang-undang mengatakan begitu, bukan asosiasi. Tapi yang banyak terlibat sekarang kan adalah asosiasi sekolah-sekolah TLM ya, yang banyak terlibat dalam proses itu. Pak, semoga nanti kedepannya dengan adanya aspirasi seperti ini bisa diperbaiki ke depannya supaya pelaksanaan hukum menjadi lebih kompleks lagi. Iya, jadi itu harapan, dan ini akan juga catatan ini akan kami sampaikan ketika mungkin di rapat Rapimnas atau Rakernas ya, untuk menyampaikan aspirasi dari materi. Bapak, untuk aspirasi terakhir, belakangan ini sudah banyak kampus yang telah melaksanakan wisuda. Nah, jadi ada aspirasi yang masuk sepertinya dari wisudawan yang baru saja diwisudakan. Setelah kami wisuda atau kerja, bagaimana cara untuk bergabung ke Patelki atau akses untuk bergabung ke kegiatan Patelki itu bagaimana? Iya. Gimana, Pak? Iya, jadi dalam kesempatan sumpah profesi saya selalu sampaikan ke yudisium sama yang ini bahwa selepas dari institusi pendidikan maka wadah berikutnya adalah di OP. Sekarang kita Patelki itu sistem keanggotaan kita sudah berbasis IT, berbasis sistem.
dan sudah terintegrasi dengan Kansil Tenaga Kesehatan Indonesia, misalnya untuk pembuatan STR ya, jadi tinggal masuk di SIMKA. Kemudian untuk akses ke SIMKA itu bisa, yang penting kita sudah punya jasa, ya, mau kerja atau belum, itu kita bisa menjadi anggota dengan masuk di linknya, link simkapatelki.org ya. Di situ kita masuk kalau sudah terbuka, kita mendaftar di member registrasi. Jadi kita isi formnya, kemudian setelah diisi semua kirim, ya nanti akan menerima jawaban dari admin SIMKA langkah-langkah selanjutnya. Jadi tidak perlu kemana-mana, bisa di rumah, ya, bisa di mana saja, yang penting ada jaringan internet untuk mendaftar sebagai anggota. Membayar juga sudah lewat virtual account, tidak cash lagi. Nanti kalau misalnya kita tinggal di Goa misalnya, kemudian belum bekerja, mau mendaftar menjadi anggota, maka keanggotaan kita itu masih sesuai dengan alamat domisili. Karena nomor anggota Patelki itu menganut sistem penomoran NIK, nomor induk kepegawaian. Jadi digit pertama dan kedua nomor anggota itu adalah kode provinsi. Kayak di Sulsel 73 ya. Semua di Sulsel itu kode digit pertama kedua itu 73 ya. Kemudian kode kabupaten sesuai dengan NIK-nya. Kemudian kode keanggotaan ya, ada 01 itu anggota biasa, kalau 02 anggota kehormatan. Kemudian berikutnya baru nomor urut secara nasional. Ya. Jadi kalau kita mau kerja atau tidak tetap bisa menjadi, yang penting sudah ada jasa, KTP diupload, kemudian foto, ya, antar merah, itu bisa. Nanti dapat nomor NAP, itu yang digunakan untuk sebagai user ID masuk ke sistem manajemen keanggotaan. Itu kita bisa lihat informasi-informasi tentang organisasi. Ya, jadi tidak ada yang susah sekarang. Ya. Nanti kalau misalnya sudah terdapat di DPC mana, kemudian kita butuh misalnya rekomendasi atau apa ya, kita hubungi ke ini pengurus DPC-nya. Kalau di Sulawesi Selatan itu sudah semua kabupaten ada DPC-nya, 21 kabupaten, 3 kota, semua sudah ada DPC-nya. Kalau di Indonesia ini dari 615 kabupaten itu sudah ada 541. Ya, jadi sudah hampir 100% lah kabupaten juga di Indonesia. Kalau provinsi semua 34 sudah ada pengurus DPW-nya. Ya, jadi tidak ada kesulitan, apalagi pendaftaran sudah online. Ya, saya kira itu. Jadi untuk mendaftar menjadi anggota Patelki itu sekarang bisa langsung mengunggah ke website Patelki untuk mengikuti kegiatannya. Bisa dengan mengikuti media sosial dari Patelki. Nah mungkin untuk aspirasi dari mahasiswa TLM Sulsel itu saja Pak. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para wisudawan atau wisudawati dari TLM Sulsel Pak. Iya, untuk yang sudah selesai ya saya sarankan untuk segera bergabung di organisasi, kemudian melapor ke pengurus. Ya, besar harapan kami ya, dan saya sudah selalu sampaikan kepada pengurus-pengurus cabang untuk merekrut teman-teman ya, apalagi yang jebolan Imatelki sudah sudah digembleng ya, lewat organisasi Imatelki itu gampang kan. Sekarang kan kita di sebagian besar di Sulawesi Selatan ini pengurusnya masih senior. Beberapa bulan terakhir ini saya dorong yang muda-muda ya, mulai dari Maros sudah ini, kemudian Wajo ya, dari anak muda semua, Luwu ya, Luwu Timur ya. Jadi saya bilang saya dorong yang ini karena kalau pengurus yang tua itu kadang gaptek ya. Sebentar sekarang semua sistem informasi yang digunakan mulai dari pengurusan STR, sekarang sudah STR elektronik yang tidak dikirim lagi kemana-mana, tapi harus ini. Jadi sedapat mungkin pengurus itu yang punya kemampuan untuk dari sisi IT itu yang harapan saya. Jadi teman-teman yang sudah selesai
silahkan bergabung ya, jangan tunggu nanti bekerja ya, karena misalnya sekarang sudah menjadi anggota di Makassar misalnya, kemudian beberapa bulan ke depan diterima di tempat lain, itu tidak perlu mendaftar anggota lagi, tinggal mutasi di SIMK, itu ada menu mutasi, pindah ke DPC yang dituju atau DPW kalau di luar Sulsel tidak ada, karena kita punya sistem ini saya berlaku secara nasional, tinggal mutasi di sistem, kemudian diterima oleh DPC yang dituju, itu secara otomatis kita punya nomor berubah sesuai dengan nomor kode provinsinya, kode kabupatennya ya, dan kita punya database, itu langsung pindah, hilang di DPC asal kemudian muncul di DPC yang dituju, dalam apa, tidak perlu lagi dilakukan hal-hal lain ya, itu barangkali pesannya. Oke, baik, terima kasih Pak. Semoga jawaban atas aspirasi hari ini bisa menjawab aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang telah masuk kepada kami beberapa bulan sebelumnya. Mungkin terima kasih Pak saya ucapkan atas waktunya.